Dari hina bisa lebih hina, dari jijik bisa lebih jijik, ya begitu. Mati ya tetap mati ya, kalau tidak ibadah. Karena manusia kalau tidak ibadah itu ibarat bangkai yang hidup, ya berarti mati, tetap mati. Oleh karena itu, menyadari atau tidak menyadari, senang ataupun tidak senang, ya, kita harus ibadah kepada Allah supaya kita jadi mulia. Ibadah terbagi dua, yaitu ibadah makhdhuf dan ghair makhdhuf. Ibadah langsung kepada Allah. Pokok daripada ibadah makhluk adalah sholat. Rojab ini adalah artinya bulan peringatan sholat. Atau setiap waktu kita diperintahkan sholat. Rojab jadikan bahan introspeksi diri tentang sholat. Karena sholat itu adalah mendirikan, bukan mengerjakan. Tidak setiap orang mengerjakan sholat, dia mendirikan sholat. Tapi orang yang mendirikan sholat, pasti dia mengerjakan sholat. Yang menjadi alladzina hum fi sholatihim sahun, orang yang mengerjakan sholat bukan mendirikan sholat. Bahwa itu musolin. Jadi sholatnya celaka. Maka garapan kita di alam dunia ini, yang pertama berusaha bagaimana caranya supaya sholat kita diterima oleh Allah. Karena sholat merupakan pokok amal. Haji tidak jadi kalau tidak sholat. Umroh tidak jadi kalau tidak sholat. Zakat, puasa nggak jadi kalau tidak sholat. Sholat yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya garapan kita berusaha bagaimana caranya supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, takut sholat kita malah celaka. Bersyukur Allah memerintahkan sholat itu mendirikan. Karena mendirikan mah walaupun belum sesuai dengan syarat dan rukunnya, bisa disebut mendirikan. Kalau dalam keadaan belajar, kalau kata guru kita, kalau belajar al-mar'u, terus jangan putus belajar tentang sholat. Ya akan suka mutola'ah, membaca diri tentang sholat akan. Padahal beliau pun ahli ilmu, ahli ibadah. Jangan merasa sudah benar sholat kita, karena sholat ibadah yang paling sulit,
umumnya kita kelas sholat mubtadiin, kita juga sudah bagus, takut kelas sahur. Ada kelas abidin, kelas arifin, apalagi berusaha menjadi kelas abidin, kelas arifin paling tinggi sholat. Kita mah minimal jangan sampai termasuk kelas sahur karena celaka. Minimal abidin, muqtadiin. Makanya jangan putus, terus berusaha dengan belajar supaya sholat kita diterima Allah. Walaupun jadi kiai, ustazah, jadi haji, ya. Karena itulah yang pokok. Yang kedua, ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh adalah ibadah paling pokoknya, utamanya, kuncinya adalah keriduan orang tua. Sehebat apapun itu orang berbuat kebaikan, kalau tidak ada ridho orang tua, jangan harap selamat di akhirat. Makanya yang kedua, kita selalu berusaha supaya orang tua kita ridho. Dalam gerak-gerik tingkah laku kita ini, di samping keriduan Allah, juga kita mengharapkan keriduan orang tua. Insya Allah kalau orang tua kita ridho, kita selamat di alam akhirat. Tapi sebagus apapun, sehebat apapun, kalau orang tua tidak ridho, tidak akan selamat. Ridhoan orang tua bukan selagi dia masih ada di alam dunia. Bisa saja dia tidak ridho walaupun dia sudah ada di alam kubur. Nabi Rahman seperti itu. Ya. Bahkan lebih mudah kita mencari keriduan orang tua selagi masih ada. Tapi kalau sudah tiada, itu sulit kita mencari keriduannya. Karena kita tidak merasa beliau ada di hadapan kita. Padahal bisa saja walaupun beliau sudah di alam kubur, dia tidak ridho dengan perbuatan tingkah laku anaknya. Maka anak tersebut jangan harap sebagus apapun dia kebaikan akan mendapat keselamatan di dalam akhirat. Karena orang tua yang sudah tiada, tetap dia melihat, menyaksikan perbuatan tingkah laku anaknya yang masih di dalam dunia. Hanya kalau ridhonya orang tua masih hidup, dia bisa bicara, dia bisa menasehati, bisa mengarahkan supaya anaknya baik. Tapi kalau sudah di alam kubur, dia sudah tidak tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya mengatakan ridho dan tidak ridho. Itulah orang yang sudah ada di alam kubur. Bisa saja ketika orang tuanya masih ada, dia seperti anak soleh, tapi ketika sudah tiada, dia tidak mendapat ridho orang tuanya, maka anak tersebut tergolong anak durhaka. Alhamdulillah. Jangan harap selamat nanti di alam akhirat. Itulah, mudah-mudahan dengan wasilah ini kita selalu Allah takdirkan, Allah kudratkan, Allah akan menjadi anak yang soleh sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan kita pun anak cucu terus sampai Allah menjadikan anak yang soleh. Itu pula kita senantiasa berusaha, ya, sholat kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan sholat kita pun termasuk sholat yang diterima oleh Allah, sehingga seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.